pagi Pak Widi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Gini Pak Widi, pagi ini saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran matematika yang akan Bapak laksanakan besok. Pak Widi, besok materi pembelajaran matematika yang akan Pak Widi ajarkan itu tentang apa? Besok materi yang akan saya ajarkan pada pelajaran matematika itu tentang bilangan pecahan. Oke. Untuk bilangan pecahan, tujuan dari pembelajaran matematika yang akan dilaksanakan Pak Widi besok itu apa ya? Tujuan matematika yang besok yang akan saya ajarkan itu jadi melalui video dan juga teks berupa gambar. Jadi peserta didik itu mampu memahami konsep pecahan dengan baik dan benar. Lalu melalui demonstrasi juga, peserta didik itu mampu membandingkan serta mengurutkan lalu menentukan pecahan dengan baik dan benar. Dan juga melalui diskusi tersebut, jadi harapan saya sebagai guru untuk peserta didik itu dapat membandingkan serta mengurutkan pecahan dan menentukan atau mungkin bisa digunakan nanti di rumah, bisa juga di yang akan datang. Ya, baik Pak Widi. Nah, materi pecahan yang sangat menarik ya Pak ya. Bagaimana metode pembelajaran yang akan Pak Widi gunakan nanti? Nanti metode yang akan saya gunakan itu adalah model PBL. PBL itu adalah problem based learning. Jadi saya berharap dengan metode yang saya gunakan ini nanti pembelajaran tersebut siswa itu dapat aktif. Lalu tujuan pembelajaran itu bisa dapat tercapai. Oke. Kemudian media yang akan Pak Widi gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Untuk media yang saya sediakan itu berupa LCD, ada juga proyektor. Ya pastinya juga saya menggunakan jaringan internet Pak ya, jaringan WiFi. Lalu juga saya pakai kertas origami. Kertas origami itu nanti untuk membantu, dan juga gunting, spidol, serta alat tulis. Oh, gitu Pak ya? Ya. Nah, ya begini Pak, dengan penjelasan Bapak yang sangat menarik ini, saya nanti akan memfokuskan pengamatan saya pada kegiatan diskusi kelompok yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan pembelajaran nanti. Tolong dipersiapkan dengan baik ya Pak ya. Baik. Bapak bisa menggunakan format yang saya berikan nanti ya, sebagai dasar pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Ya, sampai bertemu besok ya Pak ya di kelas. Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Ya, angkat tangan. Ya, ayo lakukan dipimpin doanya sekarang. Sebelum pelajaran ini dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan daerah.
Ya, apa lagu yang akan kita nyanyikan? Itu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Nah, sekarang ayo kita semuanya berdiri. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir atau ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berarti masuk semua ya? Ya, terima kasih. Terus di sini Bapak akan menampilkan sebuah cerita pendek. Tapi sebelum melakukan cerita pendek, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian punya kertas? Punya. Kalian tahu kertas ya? Nah, punya kertas, tahu kertas. Kamu bisa nggak menyobek kertas? Saya bisa menyobek kertas. Terus, kamu punya alat untuk memotong kertas? Punya. Apa yang kalian bawa sekarang? Gunting. Bawa gunting. Berarti gunting itu gunanya untuk apa? Memotong kertas. Nah, di sini sebelum pelajaran ini dimulai, Bapak akan memberikan sebuah gambar atau video berupa penjelasan. Jadi ada cerita gambar di sini. Nah, nih. Coba sekarang kalian perhatikan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, nih. Pada gambar itu ada apa? Kue bolu. Ya, kue bolu ini, kue bolunya ini akan dibagi atau dipotong. Nah, pertanyaannya di situ, kamu dan adik sedang di dalam ruang makan. Ibu datang membawakan kue kukus kesukaan kalian. Jadi kue kesukaan kalian dibawa oleh ibu, dibawa diantar ke ruang makan. Bagaimana cara kalian berdua itu membagikan kue bolu tersebut agar potongannya dapat sama besar? Bagaimana caranya? Ya, dipotong. Gimana? Dipotong tengah-tengahnya. Boleh. Terus? Yang diparuh. Ya, diparuh. Boleh diparuh. Nah. Terus berapa bagian kue bolu kukus yang didapat masing-masing? Kamu dapat berapa? Adik kamu dapat berapa? Berapa? Setengah. Ya, jadi dapatnya setengah-setengah atau separuh-separuh. Tadi ada yang bilang separuh. Boleh. Jadi kuenya itu tadi cuma satu, lalu dipotong menjadi dua. Apakah kalian masih semangat? Oke. Ayo sekarang kita lakukan tepuk semangat dahulu. Ya. Dipimpin oleh
Mbak Priska. Ayo. Ya dipimpin di situ saja, nggak usah berdiri, duduk saja nggak apa-apa. Ayo. Iya Mbak. Iya, tepuk tangan. Nah di sini Bapak akan memberikan sebuah video dulu, ya sebuah video tentang pembelajaran ini. Sekarang kalian perhatikan, kalian amati dulu videonya, video singkat ini. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana membandingkan pecahan. Lalu apa itu pecahan dan bagaimana ya membandingkan bilangan-bilangan pecahan? Untuk memahaminya, yuk simak terlebih dahulu cerita berikut ini. Ria, orang pertama yang menghadiri acara ulang tahun temannya. Ternyata di sana telah tersedia 3 buah meja dengan sebuah kue ulang tahun yang sama persis di atasnya. Setiap kue pada sebuah meja akan dibagikan pada setiap orang yang mengisi meja tersebut dengan sama besar. Dan orang yang hadir akan menduduki bantal duduk yang telah tersedia. Masing-masing meja akan diisi penuh oleh jumlah orang yang berbeda. Meja pertama akan diisi oleh 3 orang. Meja kedua akan diisi oleh 5 orang. Dan meja ketiga akan diisi oleh 6 orang. Ayo bantu Ria menentukan meja mana yang harus dipilih untuk mendapatkan potensi terbesar. Untuk membantu Ria, yuk simak terlebih dahulu video penjelasan berikut. Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan bagian. Nah, berapa sih daerah yang berwarna ungu jika ditentukan dengan pecahan? Seperti yang telah didefinisikan sebelumnya, pecahan adalah suatu bagian dari keseluruhan bagian. Maka, hitung terlebih dahulu, ada berapa daerah yang berwarna ungu? Ya, 1. Sedangkan keseluruhan bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Maka, daerah yang berwarna ungu adalah 1/4 bagian. Lalu, berapa pecahan untuk menentukan daerah yang berwarna kuning? Ya, benar, 2/6. Karena daerah yang berwarna kuning ada 2 dan seluruh daerahnya ada 6. Maka pecahannya adalah 2/6 bagian. Nah, tahukah kamu berapa besar daerah berwarna biru jika dinyatakan dalam pecahan? Kamu bisa pause terlebih dahulu video ini ya, dan temukan jawabannya. Kalau sudah diperoleh, yuk samakan jawabannya dengan yang tertera di layar. Ayo, berapa nomor yang benar? Kali ini, kita akan memahami bagaimana membandingkan bilangan pecahan dengan mencari pecahan senilai. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang senilai. Nah, mari perhatikan ilustrasi setelah ini ya. Kita akan mengatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, di sini bagian berwarna kuning 1/2 bagian kan? Kemudian jika kita bentuk lagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka daerah yang berwarna kuning menjadi 2/4 bagian. Dan jika kita bentuk lagi menjadi 6 bagian yang sama besar, maka daerah yang berwarna kuning menjadi 3/6 bagian. Nah, jika kita perhatikan sejak awal, luas daerah yang berwarna kuning selalu tetap. Sehingga ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6. Dari 1/2 menjadi 2/4 menjadi 3/6. Lalu, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bentuk senilai ya? Ketika ingin membentuk pecahan baru yang senilai, kita perlu mengkalikan penyebut yang bagian bawah dan pembilang yang bagian atas oleh bilangan yang sama. Misalnya, penyebut kita kalikan 2, maka pembilang pun harus dikalikan 2, sehingga diperoleh 2/4. Begitupun untuk memperoleh 3/6. Kita mesti sama-sama mengkalikan bilangan penyebut dan pembilang dengan angka 3. Artinya 1/2 senilai dengan 2/4 dan 1/2 senilai dengan 3/6. Karena
2/4 dan 3/6 senilai dengan 1/2, maka 2/4 pun senilai dengan 3/6. Nah, lalu bagaimana ya menentukan bilangan pecahan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3? Kita bisa menotasikan tanda lebih dari dengan tanda seperti ini, kurang dari dengan tanda seperti ini, dan tentunya sama dengan tanda seperti ini. Lalu tanda mana yang sesuai untuk membandingkan pecahan ini? Yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah penyebut dari setiap pecahan yang akan dibandingkan, yaitu 4/3. Kita mesti menambahkan bilangan pada penyebut. Berapa ya angka terkecil yang dapat dibagi oleh 4 dan oleh 3? Dengan kata lain, berapa KPK dari 4 dan 3? Ya, 12, sehingga penyebutnya adalah 12. Mari perhatikan pecahan yang kiri ini. Jika penyebut di pecahan ini awalnya 4 menjadi 12, artinya 4 mesti dikali 3 agar menjadi 12, bukan? Maka jika penyebut dikali 3, istilah pembilang pun dikali 3, sehingga 3 dikali 3 diperoleh 9. Untuk pecahan yang satunya lagi berapa yuk? Ya, 8/12. Karena agar penyebut menjadi 12, artinya 3 mesti dikalikan oleh 4. Maka pembilang pun mesti dikalikan oleh 4. Sehingga 2 kali 4 diperoleh 8. Kalau sudah sama penyebutnya yaitu 12, terlihat bukan mana yang lebih besar? Ya, 9/12 lebih besar dari 8/12. Maka 3/4 lebih besar dari 2/3. Kita akan melihat posisi 3/4 dan 2/3 dalam garis bilangan, di mana 3/4 senilai dengan 9/12 dan 2/3 senilai dengan 8/12. Mari sajikan bilangan pecahan dalam garis bilangan. Jika ini dimulai dengan 1/12, kemudian 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, dan 10/12. Mari perhatikan pecahan 9/12 dan 8/12. Terlihat bahwa posisi 9/12 lebih kanan dari 8/12. Maka ini menunjukkan bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Artinya 3/4 lebih besar dari 2/3. Jika sudah memahami penjelasan sebelumnya, ayo berlatih soal-soal berikut. Kalian bisa pause dulu videonya dan temukan jawaban kalian. Sudah? Ayo samakan untuk mengetahui jawaban yang tepat. Kalian juga bisa mengerjakan soal ini untuk latihan ya. Ayo urutkan bilangan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, jika sudah memahami penjelasan dan dapat mengerjakan latihan soalnya, yuk bantuan memutuskan meja mana yang mesti ia pilih untuk memperoleh potongan kue terbesar. Jika ini adalah meja A, ini meja B, dan ini adalah meja C, maka meja mana yang mesti ia pilih? Ya, meja A. Kalian harus memilih untuk duduk di meja A supaya dapat potongan kue terbesar. Nah, sekarang kita sudah ada di ujung video. Semoga video ini dapat membantu pemahaman bagaimana membandingkan pecahan. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Bye! Tadi kalian sudah menyaksikan videonya. Dalam video ini tadi, apa yang didapat tadi yang diterangkan tadi di video tadi tentang apa? Iya, tentang pecahan. Ya. Pecahan adalah apa itu pecahan? Pecahan adalah
bagian dari satu kesatuan. Ya, bagian dari satu kesatuan. Jadi maksudnya apa? Bagian dari satu kesatuan itu adalah, jadi contoh misalkan ini Bapak tadi ada bawakan sebuah, ini misalkan contoh, ini kertas, ya, ini kertas ini satu buah kertas. Terus berarti kalian bawa juga kertas ini satu akan Bapak lipat atau mungkin Bapak sobek, kita lipat saja. Oke, kita lipat. Lipatnya kertas ini jadi berapa ini sekarang? Berapa? Iya, 1/2 karena dibagi menjadi 2. Bapak lipat lagi. Ini jadi berapa? 1/4. Tuh, kenapa kok bisa disebut 1/2 dan 1/4? Kenapa? Karena iya, betul. Karena dibagi. Tadi 1 ini dibagi menjadi 4. Nah, pecahan itu ya, sebelum pecahan ini, jadi pecahan itu terdiri dari apa saja? Ya, siapa yang tahu? Yang tahu katakan? Siapa yang tahu? Pecahan itu terdiri ya? Penyebut dan pemilihan. Ya, penyebut dan pemilihan. Penyebut dan pemilihan. Nah, yang penyebut itu yang mana? Yang pembilang yang mana? Pembilang yang atas. Kalau penyebut yang bawah. Lalu, nah, jadi video sudah. Terus di sini Bapak akan memberi contoh ini tadi. Jenis-jenis pecahan, yaitu pecahan itu terdiri dari apa dan apa? Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Jadi pembilang itu yang atas, terus yang bawah penyebut. Nah, ini contohnya. Ini Bapak punya contoh. Itu digambar. Tadi sudah ada kertas dilipat. Sekarang ganti yang digambar sini. Nanti seperti ibarat kue bolu yang tadi, ya. Kue bolu ini tuh, kue bolu itu satu dibagi menjadi berapa? Pak, nilainya berapa sekarang? 1/4. Nah, terus lalu kue bolu itu dipotong lagi, diambil 2. Betul, diambil 2. Diambil 2 dari berapa tadi jumlah semuanya? Ya, 4. Jadi berapa? 2/4. Dan begitu juga yang ketiga, gambar ketiga. Kue bolunya diambil lagi 1 lagi. Yang diambil berapa tadi? 3, betul, 3. Terus ada berapa tadi kuenya? 4. Berarti menjadi berapa bilangannya itu? 3/4. Ada lagi kue bolu itu tadi dibagi. Tuh, di bawahnya ada lagi. Kue bolunya itu dibagi menjadi berapa?
dibagi menjadi berapa? Jadi 6. Nah, dibagi jadi 6. Terus yang diambil berapa? 2. Ada berapa bilangannya itu? 2/6. Yang diambil 2 dari jumlahnya 6. Terus yang berikutnya itu adalah gambar ketiga, gambar ke selanjutnya itu adalah U-nya diambil berapa? 3 dari berapa? 6. Jadi berapa? Ya, 3/6. Lalu berikutnya, gambar berikutnya itu kuenya itu diambil potongan tadi, diambil berapa? 5. Dari berapa jumlahnya tadi? Nah, jadi kuenya itu berapa nilainya? 5/6. Jadi ini sisa kue itu adalah 5/6. Nah, sekarang dari sini apakah sudah mengerti? Sudah mengerti. Sekarang kalau sudah mengerti, jadi Bapak akan memberikan sebuah lembar kerja, lembar kegiatan LKPD. Di sini nanti kalian akan mengerjakan, akan Bapak bagikan, oke? Nah, kalian terima semua? Sudah kan? Nah, tolong sekarang diskusikan dengan teman kalian, ya, diskusikan dengan teman kalian bagaimana pertanyaan dan soal yang ada di situ. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok. Nah, sebelum dikerjakan dengan teman kelompok, itu dibaca dulu perintahnya, lalu dikerjakan. Nah, nanti akan saya bantu dulu sebentar sebelum dimulai. Itu biar di meja dulu ya. Jadi itu lembar kerja itu buat dibaca dulu. Nanti akan Bapak bagi sesuai dengan jumlah, sesuai dengan nama-nama yang Bapak panggil. Nanti tolong bergabung ke kelompoknya sesuai dengan kelompoknya ya. Yang pertama, yang kelompok 1 atau kelompok A itu nanti di sebelah sini, sebelah kanan Bapak. Yang kelompok B atau kelompok 2 nanti di depannya Bapak. Kelompok 3 nanti di sebelah kiri ya. Nah, Bapak sebutkan nanti yang kelompok 1 itu terdiri dari Maura, Ganesha, Nadifa, Rois, Wildan, Raka, Ardian, terus Raka, Ahmad, Dalifa, Nakula, dan Tifa. Terus kelompok B karena yang Ahmad, Amrul Fatah, Sakila, Aris, Ahmad Andi, Falah, Anila, Handika, Balkis, Hilmi. Terus kelompok yang C Milna, Kosim, Elfriska, Digo, Azril Bino, Syifa, Azhara, Nikmatul Khairiyah, Wahyu Zaki Aulia, dan Rizky Maulana. Nama-nama yang disebutkan tersebut
tolong membentuk sebuah kelompok yang sesuai dengan nama yang disebutkan Bapak tadi. Sekarang berpindah ke tempat sesuai dengan kelompok. Nah, sini. Sudah? Nah, kalau sudah sesuai dengan kelompoknya, itu tadi di meja ada soal lembar kerja tadi, tolong dikerjakan. Oke? Tolong diskusikan dengan teman kelompok kalian sekarang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, Laura.
Dimaju ke depan kelompok 1. Kelompok A, tolong maju ke depan, silakan. Sudah selesai kan? Sudah, yuk maju. Sini. Maju semua maju kabeh. Maju kabeh. Semua maju. Semua maju. Sini, di sini nggak apa-apa. Sini. Salah sini. Langsung duduk. Oh. Sesok aja diguyu, ya, ojo. Sesok aja diguyu. Ini guyu malah repot malah. Ya, ini nggak bisa direkam. Ini direkam repot. Kamu cari orang. Ini mana? Kesan ke orang. Kalau kata dia nggak ngomong. Ya nggak depan belakang. Bentuk ini dulu. Musuh ada promo. Nah, terus sekarang tolong dibacakan hasil dari diskusi kamu tadi. Ya, dibacakan. Gak apa diwaca. Ini sesuk ben lancar. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa? 1/2. 1/2. Betul masalah? Ya betul, sama. Kamu berapa? 1/2 ya? Sama, betul ya, 1/2. Kenapa kok 1/2? 1/2 itu apa? Terdiri dari penyebut dan pembilang. Penyebutnya angka berapa itu? Penyebutnya angka 2. Kalau pembilangnya angka 1. Ya betul. Selanjutnya Abi, tolong tuh dibacakan hasilnya. Ini 2/4. 2/4. Ada yang jawab 2/4? Ada itu ya berarti ya. 2/4. Angka 2 itu sebagai apa? Apabila Angka 2 sebagai pembilang. Giling-giling ya. Sesuk pembilang. Pak Udin takut angka 2 itu sebagai apa? Pembilang, jawab ya. Terus angka 4-nya sebagai penyebut. Selanjutnya Tifa, tolong dibacakan. Ada mocok. Ya, Tifa. 2/4. 2/4. Ada enggak yang jawab 2/4? 2/4. Sudah dibaca. Sing belum dibaca? Iya, terus dibaca. Berapa? 3/4. 3/4. Ada yang 3/4? Berarti betul ya? Betul. 3 itu sebagai pembilang. 4 penyebut. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih. Ini sekarang ganti yang kelompok B. Ya, dibacakan. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1/2. Ya, berapa? 1/2. Berdua itu apa? Satu Sebagai? sebagai
satuan. Coba salah. 1/2. Oh, terus 1/3 1/3. menyebut satuan. Menyebut satuan. Betul salah? Terus 4/12 4/12. menyebut puluhan. Menyebut puluhan. Ada yang sama? Ada yang sama? Nah, terus 3/18 3/18. Ada yang jawab? 3/18. Kelompok 2, kelompok 1. 3/12. 3/18. 2/18 atau 3/18? 3/18. Ada? Kelompok C? Ada. menyebut puluhan. Menyebut puluhan. Betul atau salah? Betul lagi? Sudah selesai? Sudah nanti sebelah Alis baca 2/4 ada 2/4 ada menyebut satuan. ulangi Menyebut satuan. betul atau salah? Oh, terus 3/5 ada yang 3/5 sama? menyebut satuan. Menyebutnya satuan betul atau salah? Oh, terus 2/16 2/16 ada? Ada yang jawab 2/16 ada? Nah, betul atau salah? menyebut puluhan. Gimana? Gimana? Menyebutnya? Puluhan. Puluhan, betul atau salah? Oh, terus 1/14 1/14 menyebut puluhan. puluhan, betul atau salah? Ada yang jawabannya sama? Dan selesai? Ya. Nah, terus kita baca yang Pak Udi kan, cuman kata saya harus dibagi Pak Udi. Udune harusnya ini kamu itu sebenarnya disuruh membuat ilmu. Pak Udi itu kelewatan. Harusnya itu dibagi. Setelah dibagi, Pak Udi mengatakan, Pak Udi jelaskan saya wis dijelaskan keluar karena keluar itu belum kelewatan dari om. Ya? Kelewatan. Terus ini kertas ini ditulis sesuai apa yang soal ini om. Tulis ya. Setelah ditulis, jawab. Video dari yang pertama apa Des? Hah? 1/2 1/2 terus 1/3 1/3 ya. harusnya ini tidak mau bisa coba kertas ini mau ditulis kan terus kita kali ini ada mau sulit sudah pakai terus kamu tinggal ngasih tandanya ini nanti tandanya besar kecil tandanya besar kecil Win? 1/2 1/3 1/2 dulu nah ini lah 1/2 1/3 ya nah tandanya besar apa kecil? Boleh deh kalau iya apa? Kecil gini loh jadi istimewa yang apa loh neng ini kan huruf B neng ini jadi mana dulu on jadi seksual so ya
2, 3. Oke, kelompok B sama kelompok C nanti dibagi tugas 11. Nanti 13 kertasnya juga nanti. Oke, nanti kalau kamu masukkan sesuai dengan namanya ini satuan atau puluhan. Satuan atau satuan. Ini. Siap. Itu satuan. Nah, kalau sudah duduk. Sebelum dipraktekkan ya, tolong dipraktekkan. Kita hanya kegiatan sesuai ya Pak, sampai mungkin bulan depan kita masih webinar. Misalkan puluhan, Iya. ya kan? Kemarin kita bulan depan. Puluhan, berarti jelas. Oh, jelas. Orang yang berbagi terus. Mungkin Kelompok C juga. berarti membentuk. Nah, kelompok C juga nanti dikasih aktivasi. Teman sudah belajar ini nanti baru di dimasukkan kertasnya ditulisi. Foto itu ditulis, ditulis benar-benar sesuai dengan tempatnya, kotaknya ya. Nih, ini satuan ini satuan. Maaf, satuan. Ini Bon. Ya, sekarang yang kelompok 3. Kelompok C. Oh, yang kelompok 3, yang kelompok C ini nanti sama seperti kelompok yang B. Oke, jadi kok penyebutin kita kalau oke, ada itu kelompok berarti